Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dengan ilmu kimia. Ya, kali ini Pak Dedi membahas masalah korosi. Ya, kita bahas masalah korosi. Apa itu sebenarnya korosi? Kelihatannya ini adalah merupakan istilah baru. Sebenarnya tidak. Korosi kita beri nama lain adalah namanya karat. Ya, berkarat. Yang seringkali kita melihat dalam kehidupan sehari-hari masalah besi berkarat. Oleh karena itu, Pak Dedi coba berfokus dulu terhadap masalah besi. Jadi, korosi itu adalah teroksidasinya suatu logam. Ya, di mana karat besi dengan rumus Fe2O3XH2O. Di situ terkandung adalah air. Di mana proses perkaratan logam Fe yaitu teroksidasi dan bertindak sebagai anoda. Dan oksigen yang berlarut dalam air yang ada pada permukaan besi sebagai katoda. Jadi anoda katoda ini reaksinya adalah reaksi daripada reaksi redoks. Di mana di anoda itu terjadi suatu proses 2Fe menjadi 2Fe2+ ditambah 4 elektron. Kemudian di katoda 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron menjadi 4 OH-. Hasil daripada redoks tersebut adalah 2Fe ditambah dengan 2H2O ditambah dengan O2 menjadi 2Fe2+ ditambah 4 OH-. Reaksi ini biasanya berlangsung lambat. Ya, jadi kalau besi di keadaan biasa saja ini berlangsungnya lambat untuk terjadinya berkarat dan tidak menimbulkan korosi yang begitu hebat. Suatu korosi yang hebat terjadi bila mana besi kontak dengan oksigen dan air, kecuali kalau kita rendam dengan udara lembab atau kemudian kita rendam dengan air, sehingga di katoda terjadi reaksi O2 ditambah 4H+ menjadi tambah 4 elektron menjadi 2H2O. Ya, selanjutnya kita bisa lihat lagi di sini, ya, di mana Fe2+ yang dihasilkan berangsur-angsur dioksidasi membentuk Fe3+. Sedangkan OH- akan bergabung dengan elektrolit yang berada di alam atau dengan ion-ion H+ dari terlarutnya oksigen asam SO2 atau NO2. Dari hasil perubahan dengan air hujan, dari hasil reaksi di atas akan dihasilkan karat dengan rumus Fe2O3XH2O. Ya, karat ini bersifat katalis. Untuk proses perkaratan berikutnya disebut dengan otokatalis. Ya, bagaimana dengan proses-prosesnya nih? Ya, proses korosi itu dipengaruhi beberapa faktor lingkungan dan sifat logam itu sendiri yang stabil. Ya, jadi logam kan jenisnya banyak, ada besi, aluminium, bisa seng dan sebagainya. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya ada uap air. Dan elektrolit, misalnya adalah garam. Ya, kita ada di dapur, ada garam dapur. Hati-hati menggunakan logam yang ditaruh di dalam garam dapur. Ya, nanti lambat laun dia akan berkarat dan itu berbahaya bagi kesehatan. Kemudian adanya gas-gas yang terlarut yang membentuk larutan asam seperti SO2, NO2, CO2 dan gas oksigen. Ya, ini juga di dapur ada cuka. Hati-hati juga, dia juga mudah sekali untuk berkarat. Ya, membuat logam berkarat. Lapisan pada permukaan logam yang terbentuk dari reaksi oksidasi, artinya permukaannya tidak rata, tidak halus. Ini bisa memudahkan untuk terjadinya korosi atau dikatakan berkarat. Kemudian kedudukan logam dalam deret potensial atau deret volta di tempat yang mengalami oksidasi. Seperti Bapak telah jelaskan kan, deret volta. Nah, di mana? Kalau dia ada di sebelah kiri daripada air, dia mudah teroksidasi. Kalau di sebelah kanan ada sukar menghadapi itu reaksi ya perkaratan. Ya, artinya sukar teroksidasi. Bagaimana cara-cara untuk pencegahan korosi? Ya, kita fokuskan kepada besi. Ya, besi dilapisi dengan suatu zat yang sukar ditembus dengan oksigen. Hal ini dilakukan dengan cara dicat. Caranya dicat. Kita lihat pagar-pagar supaya mudah berkarat, kita cat. Selain keindahan, dia juga untuk melindungi logam besi yang ada di dalamnya terhadap pengaruh oksigen atau air. Atau dilapisi dengan logam yang sukar teroksidasi. Logam yang digunakan adalah logam yang terletak di sebelah kanan besi. Ya, di sebelah kanan besi dalam deret volta. Ya, potensi reduksinya lebih negatif daripada besi. Contohnya logam perak. Jadi bisa dilapisi dengan logam perak, emas, platina, timah, dan nikel. Ya. Kemudian cara yang berikutnya lagi ada tin plating, lapisan dengan timah. Contohnya adalah kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi, ya, yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut dengan electroplating. Jadi gunakan suatu arus
listrik, ya. Kemudian bagaimana yang lainnya lagi, ya. Cara pencegahan daripada besi, ya, yaitu dengan proses katodik, yaitu pelindungan, proteksi katodik. Pelindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan dengan logam pelindung yang memiliki elektronegatif lebih kecil, ya, atau galvanisasi pelapisan dengan seng. Seng dapat melapisi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Karena potensial elektroda besi lebih negatif daripada seng, maka besi yang berkontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Ya. Kemudian juga, ya, bisa juga cara pencegahan korosi ini, ya, dengan katoda pelindung. Ya, kita gunakan pelindung, yaitu namanya proteksi katodik. Di mana chromium plating atau pelapisan dengan sacrificial protection pengorbanan anoda, artinya dengan pengorbanan anoda. Magnesium adalah logam yang jauh lebih aktif, lebih mudah berkarat daripada besi. Jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, maka magnesium itu akan berkarat tetapi besi tidak. Ya, jadi didekatkan dengan yang lebih mudah sekali berkarat. Hanya saja logam aluminium ya tidak bisa digunakan karena kedua logam tersebut mudah teroksidasi, tetapi oksidasinya terbentuk Al2O3 bertindak sebagai inhibitor dengan cara menutup rapat logam yang di dalamnya. Kalau aluminium berbeda lagi, jadi karatnya itu melindungi logam yang ada di dalamnya, sehingga oksigen tidak mampu untuk masuk dan tidak teroksidasi. Logam alkali seperti natrium, kalium juga tidak bisa digunakan karena akan bereaksi dengan adanya air. Ya, jadi kalau natrium, kalium ini eksplosif kalau digunakan dengan air. Ya, demikian penjelasan Pak Dedi masalah korosi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya, dan ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.